Yo, minasan! Karena banyak yang minta untuk review juga chapter terbaru Sakamoto Days yang semakin seru dengan era baru di mana Order bekerja sama dengan komplotan Slur dan kedua kekuatan tertinggi itu berlawanan dengan prinsip yang dimiliki oleh tim Sakamoto. Jadi, ada dua video untuk Sakamoto Days, yaitu review chapter terbaru dan alur cerita Sakamoto Days per chapternya. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, Slur memegang kendali pusat Jepang. Bagaimana kondisi para warga setelah pistol dibagikan? Diceritakan bahwa 3 hari sebelumnya, perizinan kepemilikan senjata sipil mulai diberlakukan. Kerusuhan pun terjadi, di mana warga sipil mulai menyerang satu sama lain perkara hutang. Jika hutang tidak dikembalikan, orang itu akan membunuhnya. Untung saja, Shin mampu mengendalikan isi pikiran orang itu untuk berhenti dan melakukan aksi penghancuran senjata sipil bersama dengan Boylet dan Kindaka. Boylet mengomel bahwa orang awam tidak usah membawa benda ini. Begitupun Kindaka yang bergerak cepat untuk menyita pistol-pistol mereka. Warga sipil pun ketakutan dengan aksi penghancuran pistol ini. Boylet berkomentar, mustahil jika mereka bisa menarik semua pistol itu. Tapi Shin bersikeras bahwa ini lebih baik daripada hanya berpangku tangan. Heisuke pun bingung, sebenarnya polisi ngapain ya? Kindaka menjelaskan bahwa polisi bersekongkol dengan asosiasi. Jadi tentu saja mereka tidak akan berbuat apa-apa. Menurut Shin, mungkin akan lebih cepat kalau mereka menghancurkan markas cabang asosiasi sebelum pistolnya sempat dibagikan ke warga. Tiba-tiba, mereka dihalangi oleh orang-orang asosiasi. Membuat Shin menanyakan, kenapa asosiasi malah menerima dimanfaatkan oleh Slur? Mereka pun menjawab bahwa tatanan asosiasi saat ini setidaknya lebih memudahkan mereka daripada sebelumnya. Slur akan menaikkan derajat para pembunuh bayaran. Jadi sekarang, mereka tidak perlu lagi hidup bersembunyi di tengah masyarakat. Shin pun berteriak, apapun alasannya, harusnya mereka tidak usah melibatkan warga yang hidup dengan baik. Saling bunuh sudah pasti bukan cara yang benar. Orang-orang asosiasi marah karena Shin memprotesnya, tapi mereka langsung kalah telak saat bertarung. Mereka tidak menyangka jika lawannya itu kuat sekali. Namun bagi mereka, apa yang dilakukan oleh Shin dan yang lainnya percuma. Kehidupan di dunia sekarang terasa lebih mudah bagi para pembunuh bayaran. Tidak akan ada yang mau mendukung Shin dan yang lainnya. Bahkan, mereka akan segera dihabisi. Boylet tidak suka perkataannya, tapi itu memang fakta yang tidak bisa mereka abaikan. Itu karena semua anggota Order sudah bergabung ke pihak Slur. Shin pun mengingat ketika dirinya bertemu dengan Shishiba setelah mereka keluar dari penjara. Saat itu, Shin membaca pikiran Shishiba bahwa tidak semua anggota Order bergabung dengan pihak Slur. Shishiba telah memutuskan untuk tidak ikut bergabung. Shishiba begini karena ini adalah kesempatan yang sudah dia tunggu untuk menghadapinya. Shishiba meminta Shin untuk tidak menghalanginya. Shishiba bahkan berkomentar, jika si sniper bodoh kita Heisuke Mashimo adalah orang yang baik. Shin tidak mengerti, kira-kira apa rencana Shishiba? Pada saat yang sama, di markas pusat asosiasi, terlihat Order dan komplotan Slur yang berada di satu ruangan akan merayakan lahirnya kelompok pembunuh bayaran yang mungkin merupakan yang terkuat di sepanjang sejarah. Tapi Shishiba terus mengamati Slur. Dia bertanya-tanya, apakah benar Takamura ada di dalam orang itu? Ketika makan siang, Shishiba terlihat bersama seseorang untuk membicarakan hal itu. Rupanya dia adalah Nagumo yang menyamar minasan. Menurut Nagumo, Slur punya kepribadian ganda khusus dan itu sudah dipastikan. Shishiba pun terus memikirkannya, kalau memang di dalam sana ada Takamura, maka dia tidak bisa sembarangan menyerangnya. Seandainya Shishiba gagal, maka saat itulah Shishiba yang membayangkan keadaan terburuk, lalu meminta Osaragi untuk tetap di sini dan tidak lagi mengikutinya.
Osaragi dengan polos menanyakan alasannya, lalu Shishiba mengingatkannya jika Osaragi tidak punya alasan untuk ikut-ikutan melawan mereka. Osaragi dengan wajah datar mengatakan bahwa dia membenci mereka. Namun, Shishiba menyuruhnya untuk mencoba bekerja dengan mereka. Menurutnya, dunia ideal yang diinginkan Oki adalah dunia yang berpusat pada pembunuh bayaran. Dan Osaragi cocok hidup di dunia itu. Ketika Shishiba mulai berjalan pergi, Osaragi pun memastikan bahwa Shishiba sekarang adalah musuh. Shishiba membenarkannya. Sekarang mereka berdua adalah musuh. Shishiba pun meyakinkan dirinya sendiri bahwa pekerjaannya mudah. Dia hanya perlu menyingkirkan sampah di depan mata. Pekerjaan yang simpel dan nyaman dia lakukan. Dia cocok bekerja seperti ini. Padahal seharusnya pekerjaan ini cocok dengan Shishiba karena dia sudah banyak melakukan pembunuhan yang mengusik hati kecilnya, termasuk pada misi pembunuhan Yotsumura yang merupakan sosok berjasa yang merekrutnya. Sekarang kita pun diperlihatkan bagaimana Shishiba mendatangi Slur. Slur pun berbalik menanyakan ada urusan apa dengannya. Shishiba menjawab singkat jika dia tidak punya urusan khusus. Dan setelah itu, mulai menyerang Slur yang kemudian diblokir dengan gagang katananya. Shishiba yang mengaitkan palunya pada gagang katana berfungsi untuk menahan Slur membuka katana tersebut. Kemudian, langsung menendangnya hingga terlempar. Tidak sampai di situ, Slur yang terlempar pun langsung didekati kembali oleh Shishiba untuk menahan bajunya dengan pengait palunya. Dalam hati Shishiba, dia harus menghabisi Slur sesegera mungkin sebelum kepribadian Takamura muncul. Shishiba pun menarik baju Slur untuk menghalangi pergerakannya dan menjatuhkannya ke lantai. Berkali-kali Shishiba menyerangnya dengan keras, tetapi Slur mampu memblokir semuanya. Siapa sangka, pandangan Slur teralihkan sehingga Shishiba menyadari jika seseorang datang. Shishiba terkejut jika itu adalah Oki yang langsung menyerang Shishiba. Meskipun Shishiba berhasil menghindari serangan Oki, tetapi wajahnya terluka. Oki pun menatap tajam dan menyayangkan pengkhianatan ini. Begitupun dengan Torres yang menodongkan senjatanya. Untung saja Shishiba berhasil melompat untuk menghindari serangan Torres yang mematikan. Oki pun mengatakan bahwa dia sempat curiga saat melihat Yotsumura masih hidup. Torres menimpali jika diam-diam Shishiba juga menemui pria bertato alias Nagumo. Torres tidak membenci Shishiba, tapi apa boleh buat? Oki lantas menanyakan alasan Shishiba yang kemudian dijawab jujur bahwa Shishiba menanggung banyak beban pikiran. Oki menyesalkan mengira Shishiba adalah pria yang cerdas dari ini. Segera setelahnya, Oki langsung menyerang wajah Shishiba dengan tombak tajamnya, lalu Shishiba menangkisnya dengan palunya. Torres dari belakang pun menyerang dengan Sand Blastersnya, tetapi Shishiba hanya bisa menghindarinya. Dari atas, Oki kembali menyerang Shishiba hingga menghancurkan lantai. Meskipun Shishiba mendapatkan luka dari serangan itu, dia kini menyerang dengan palunya, tetapi ditahan lagi oleh Oki. Merasa telah di atas angin, Oki menanyakan, apa masih ada yang ingin Shishiba sampaikan? Shishiba menjawab, hanya ada satu. Persetan denganmu. Siapa sangka dengan nyentriknya, Osaragi muncul dari jendela atas, menghancurkan kaca, dan langsung menyerang Oki menggunakan gergaji mesinnya. Semua orang pun terkejut, tidak terkecuali Shishiba. Dengan wajah datarnya, Osaragi mengungkapkan pada Shishiba bahwa dia menyadari sesuatu. Osaragi merasa bahwa sebuah dunia tidak bisa disebut ideal kalau di sana ada orang-orang yang Osaragi benci. Shishiba pun tersenyum mengatakan, boleh juga. Dengan Osaragi yang bertarung bersamanya, Shishiba mengajaknya untuk membantai mereka semua. Tertulis pada panel akhir, Shishiba dan Osaragi membelot. Dan chapter pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, seru sekali pertarungannya ya. Siapa sangka pembunuh bayaran yang harus fokus pada misi sekarang mengikuti hati nurani mereka. Apakah kami HT akan mengikuti jejak Shishiba minasan? Toh,
Siapa sangka Shishiba memuji kebaikan Heisuke. Yang pastinya posisi Shishiba dan Osaragi tidak diuntungkan. Apalagi jika Slur memasuki mode kepribadian Takamura. Apakah Nagumo juga akan datang? Mengingat dia sudah bertemu dengan Shishiba sebelumnya dan mungkin telah merencanakan ini. Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.